Pewawancara ini meludah ke dalam cangkir kopi-kopi. Memberikan itu untuk pria ini yang datang wawancara. Dalam 2 menit, jual kopi ini kepada siapapun yang duduk di sini. Tapi tidak diduga, pria ini sudah minum kopi itu. Di bawah mata orang-orang yang terkejut di sini. Mengeluarkan uang dan ucapkan, saya membeli. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu 10 detik. Sebenarnya orang yang menentukan. Pewawancara memutuskan untuk melanggar aturan. Beri pria itu magang 2 hari. Nama pria ini adalah Rizwan. Berasal dari pedesaan dan kemampuan akademik normal. Perusahaan yang dia wawancarai. Sebagai bursa saham terkemuka di India. Manajer saham di sini. Kalau tidak lulus dari Harvard maka juga lulus dari Cambridge. Tapi tidak siapa berpikir bahwa seorang peserta pelatihan yang tidak berpengalaman seperti pesanan pertama adalah pesanan besar dengan angka 39,6. Prestasinya sudah mencapai Rp800.000. Pesanan kedua langsung dibuka 10 miliar. Dapatkan komisi 200 juta dolar. Dan semua ini harus dikatakan dari pesanan kematian. Rizwan diberikan untuk perintah kematian. Ternyata daftarnya penuh dengan orang kaya. Ingin meyakinkan mereka untuk membeli dan menjual ini lebih sulit daripada pergi ke langit. Dulu orang yang menerima pesanan ini. Karena selama 10 bulan berturut-turut tidak ada kinerja. Jadi dia melompat ke kematiannya. Tetapi bagi Rizwan, hanya dalam 2 hari, sudah bisa hubungi salah satu dari orang-orang itu. Pewawancara tidak memberi dia kesempatan. Hanya ingin dia tahu sulit untuk pergi. Tapi pewawancara tidak tahu bahwa, kalau seorang miskin begitu ketika dia ada kesempatan, maka dia tidak akan mundur. Rizwan segera menelepon ke nomor telepon pertama. Pihak lain baru saja mendengar tawarannya. Segera tutup telepon. Panggilan kedua, ketiga, sampai ke panggilan ke-19. Tidak ada orang yang tidak menutup telepon di tengah jalan. Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa di daftar ini. Orang kaya ini sedang jatuh dalam keputusasaan. Perusahaannya diserang oleh pesaing. Harga saham anjlok 40 poin. Temukan dia sekarang. Ini seperti menodongkan pistol ke kepalamu. Rekan-rekan Rizwan bersorak untuknya secara bergantian. Menelepon, menelepon, menelepon. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Itu sesuatu yang semua orang tidak bisa prediksi. Orang kaya ini berada di bawah tekanan dari dewan direksi perusahaan. Pada waktu dia ingin menjual 200.000 saham yang dia miliki. Kemudian dia ada panggilan dari Rizwan. Baru saja menemukan lubang besar. Dia segera berdiri untuk mengutip. Tepat pada waktunya ada seorang tamu rekan. Sedang mencari untuk membeli saham. 200.000 saham, beli 198. 200.000 saham, beli 198. Pesanan ini memiliki pendapatan 39,6 juta dolar. Bocah malang itu juga mendapatkan 800.000 dolar. Baru saja dia melihat kemurungan rekan-rekan. Tapi sekarang mereka menyanjungnya. Bahkan rekan yang cantik itu juga menatapnya dengan mata memuji. Pada waktu ini, Rizwan masuk ke toilet lagi. Menyelinap air mata. Dari wisuda sampai sekarang. Sang ayah berkata bahwa apapun yang terjadi maka dia juga harus pulang rumah untuk bekerja di ladang. Tapi sekarang, dia telah mengubah hidupnya yang buruk. Setelah sorakan singkat, Rizwan sudah tenang kembali secepat. Karena dia tahu keberuntungan tidak akan mengelilingi kita selamanya. Langkah selanjutnya, dia harus berinisiatif untuk melakukan sorti. Dekati idolnya. Orang yang memulai dari awal dan sudah memimpin bisnis terkemuka di India, Sakun. Dengan pengenalan dari rekan kerja yang cantik. Rizwan yang malang. Pertama kali berpartisipasi dalam pesta untuk elit. Pesta itu memiliki banyak orang cantik. Tapi matanya hanya menuju ke arah idolnya. Selebriti terkenal. Dia pergi ke toilet. Rizwan segera mengikuti. Pada saat itu, beberapa pengusaha besar sedang berdiskusi. Sejumlah produk pertanian pasti akan meroket besok. Jadi harus cepat beli. Tapi Rizwan bilang jual. Tapi semua orang berpikir, orang yang tidak berpengalaman sepertinya hanya sedang mencoba membuat masalah. Hanya idolnya yang berkata, bagaimana jika dia benar? Fakta sudah membuktikan. Ini bukan pertaruhan tanpa dasar. Keesok harinya, stok pertanian turun tajam. Hanya bos besar yang memegang 1 juta saham. Sudah kerugian banyak sehingga tidak ada yang tersisa. Sedangkan idola Rizwan mendengarkan pendapatnya. Jadi dia bisa keluar dari kasus ini.
Dia bertemu dengan Rizwan. Kemudian tanyakan padanya bagaimana dia tahu bahwa stok pertanian akan anjlok. Rizwan membalas, karena dia sudah menyelidiki. Perusahaan transnasional ini suka memaksa orang untuk menjual tanahnya. Orang-orang mengadakan demonstrasi untuk memprotes. Beri tekanan lebih pada pemerintah. Karena itu kasus pembelian ini pasti gagal. Dia mengatakan bahwa Rizwan sangat pintar. Jadi memutuskan untuk memberinya kesempatan. Bantunya berinvestasi di saham. Tetapi kesempatan ini, tidak semua orang bisa menerimanya. Rizwan mengambil ceknya. Terlalu banyak nomor nol. Bahkan dia takut dia tidak bisa menghitung. Pegang cek ini di tangannya. Bikinnya kurang tidur. Siang dan malam mempelajari pasar saham. Atasan juga memberi lebih banyak tekanan pada dia. Tidak tahu apa-apa, jangan membual. Pria botak di sebelahnya juga memandang rendah dirinya. Ingin mengambil alih pekerjaannya. Tentu bukan pekerjaan mudah, tekanannya semakin besar. Dia selalu bersemangat untuk membuktikan dirinya. Tapi ketika kesempatan ada di depan dia tidak bisa menangkapnya. Di malam hari, dia pergi keluar untuk meminum alkohol. Si rekan yang cantik itu tiba-tiba muncul. Katakan sesuatu yang penting. Keesok harinya, sebuah perusahaan cat akan menandatangani kontrak dengan merek Amerika terkemuka. Sampai saat itu, saham perusahaan ini akan meningkat dari 40 sampai 70 rupiah. Ayo mulai beli besok, stabil tanpa kerugian. Tetapi pengungkapan informasi itu tindakan ilegal. Makanya Rizwan ragu mengambil keputusan. Tapi rekan yang cantik tersenyum lagi. Semuanya ada harganya. Jika Anda ingin mendapatkan banyak uang, Anda harus melewati batas. Jadi hadapi manfaatnya besar. Rizwan juga mulai melewati batasnya. Dia membuka pasar pada hari besok dengan harga 40 rupiah. Beli 6,7 juta saham. Ketika membelinya, sudah mendapatkan 200 juta. Sejak itu, Rizwan telah memasuki kehidupan kelas atas. Tinggal di apartemen mewah, baju dan jam tangan branded. Dan idolanya juga menganggapnya sebagai asisten yang baik. Dan Rizwan bisa mengikuti idolnya ke semua transaksi. Untuk membantu dia membuka koneksi dia di dunia keuangan. Tidak hanya begitu. Rekan yang cantik juga secara aktif menukik ke dalam hatinya. Tidak lama kemudian, keduanya memulai cinta yang penuh gairah. Karir dan cinta keduanya menguntungkan. Rizwan mulai melepaskan dirinya. Tapi Rizwan tidak tahu. Dia hanya bonekanya. Mengambil keuntungan dari Anda untuk membeli dan menjual saham secara ilegal. Itu semua karena dia berada di belakang instruksi. Bahkan si rekan kerja cantik ini juga dia atur untuk bersama Rizwan. Di mata pebisnis seperti dia, pintar tidak pernah cukup. Hanya kelicikan dan kekurang ajaran. Hanya untuk bisa berdiri teguh di dunia ini. Dan sejarahnya, ini sudah terbukti. Usia 10 tahun, anak-anak lain semua pergi ke sekolah. Hanya dia yang sibuk menghasilkan uang dengan menjual berlian. Pada usia 11 tahun, ia memasuki industri kurir. Mengangkut berlian yang dibungkus koran secara ilegal. Dengan wajah polos-polos. Setiap kali polisi mencari, mereka mengabaikannya. Jadi dia menjadi kurir dengan rekam jejak terbaik. Ketika umurnya 21 tahun, jangkauan kegiatannya meluas ke luar negeri. Karena untuk bisa berdagang dengan orang asing, dia telah mengusaha untuk belajar dengan sukses. Bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Usia 22 tahun, dia menikahi putri seorang penyelundup. Mulailah menjalankan perusahaan diamond yang besar. 10 tahun telah berlalu. Perusahaan ini berada di bawah kendalinya. Dari harga pasar awal 50 juta, telah meningkat menjadi 500 miliar. Pada usia 40 tahun, dia memaksa seorang lelaki tua untuk pensiun. Dan dia mengambil posisi itu. Sampai sekarang, meskipun dia memiliki kekayaan besar di tangannya, Sakun selalu pergi ke warung makan yang murah dan lusuh. Makan hal yang paling sulit. Menurut kata-katanya, saya datang ke sini karena saya ingin mengingatkan diri sendiri. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan ini lagi. Setelah selesai makan, Sakun menyuruh Rizwan menyelidiki perusahaan bernama Sky Communication. Karena segera pemerintah akan mengeluarkan izin perjalanan. Pada waktu penawaran umum, dia menyuap pejabat tinggi pemerintah. Pada saat itu, dia akan memenangkan tawaran dan mendapatkan perusahaan ini. Dan perusahaan ini kebetulan adalah perusahaan di kampung halaman Rizwan. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi rumahnya. Beritahu keluarganya dan temannya
akan menginvestasikan semuanya di perusahaan ini. Beli saham perusahaan ini. Kerabatnya mendengar berita ini. Semua mereka sangat senang. Beberapa hari kemudian, Sakun mengadakan konferensi pers tingkat tinggi. Pengumuman akuisisi Sky Communication Company. Dan akan dikelola oleh Rizwan. Segera setelah akuisisi, saham perusahaan meningkat pesat. Banyak orang telah membeli saham di sini. Kemudian Rizwan menjadi terkenal. Menjadi pengusaha keuangan di mata semua orang. Namun, semakin tinggi Anda mendaki, semakin menyakitkan Anda akan jatuh. Pada tanggal pengumuman hasil penawaran, perusahaan dia tidak memenangkan penawaran. Harga saham perusahaan turun. Dalam satu malam, semua orang yang berinvestasi di perusahaan ini tidak memiliki apa-apa lagi. Rizwan sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi segera mengelepon untuk Sakun. Tapi dia tidak menjawab telepon. Pada saat ini, orang-orang dari regulator sekuritas juga tiba. Tangkap Rizwan untuk diinterogasi. Ternyata 1 jam sebelum hasil penawaran diumumkan, seseorang sudah menjual 40 miliar saham perusahaan. Sampai saat ini, Rizwan baru sadar. Dia telah dimainkan oleh Sakun. Penawaran hanyalah penutup. Menggunakan orang dalam untuk membeli kembali dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Hasilkan mendapatkan puluhan miliar. Itu niatnya yang sebenarnya. Dan Rizwan menjadi pembawa kesalahan. Dia coba jelaskan. Untungnya, pria dari administrasi menunjukkan jalan padanya. Menemukan bukti bahwa Sakun menerima suap. Kemudian dia dapat menghapus dosa-dosanya. Faktanya, administrasi telah menyelidiki Sakun selama bertahun-tahun. Tapi tetap tidak bisa menemukan hubungannya dengan pemerintah. Rizwan berpikir selama beberapa hari. Akhirnya terpikir. Orang tidak pernah melupakan akar mereka. Apa yang digunakan Sakun untuk menyuap pejabat tinggi? Apa yang digunakan Sakun untuk menyuap pejabat tinggi? Bukan uang tunai tapi berlian. Apalagi lewat kereta api juga. Diam-diam dikirim ke pejabat tinggi. Orang-orang dari Departemen Manajemen segera tiba. Hentikan kereta api untuk mencari. Benar saja, itu ada di kotak makan siang pengemudi. Juga sejumlah besar berlian. Ini sama dengan trik Sakun menyembunyikan berlian pada tahun itu. Pada akhirnya, seorang wirausahawan masih belum bisa melupakan asal-usulnya. Ditangkap di bawah hukum. Dan Rizwan pun membasuh dosanya. Tetapi juga karena itu, kembali ke kehidupan lama. Semua orang tahu bahwa ini adalah cerita tentang Sakun yang menjatuhkan mangkuk nasinya sendiri. Dia jelek seperti itu. Bagaimana para murid bisa menjadi murni? Itu benar, hanya dalam beberapa bulan yang singkat. Seorang pria miskin berasal dari seorang petani. Telah kehilangan sifat bawaannya ketika tenggelam dalam uang. Jadi uang adalah akar dari segala kejahatan. Tidak, belum sejauh ini. Itu karena keserakahan dan nafsu manusia.